Qala radhiyallahu ta'ala anhu, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an. As-siyam wal Qur'an, puasa dan Al-Qur'an, yashfa'an, keduanya dapat memberikan syafaat. An Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah redha pada keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, as-siyamu wal Qur'anu, puasa dan Qur'an, yashfa'ani lil abdi, keduanya memberi syafaat kepada seorang hamba, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Yaqulu siyamu, berkata si puasa, ay Rabbi, wahai Allah, mana'tahu ta'ama wa syahawati, kau telah larang dia dari makanan dan syahwat, bin nahar, di siang hari. Fasyafi'ni, mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar, aku telah melarang, mencegahnya makanan dan syahwat, bin nahari, di waktu siang. Fasyafi'ni bihi, maka izinkan aku memberi syafaat padanya. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata si Qur'an, mana'tuhu an-nawma bil lail, aku telah mencegahnya bertidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka beri aku izin beri syafaat kepadanya. Qala, maka berkata Rasul, fayashfa'ani, maka keduanya pun memberi syafaat. Akhrajahul Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad hadis ini, At-Tabrani, dan Imam Tabrani, rijaluhu rijalus sahih, dan para perawinya perawi sahih, itu perawi yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim. Akhrajahu Al-Hakim, dan dikeluarkan hadis itu oleh Imam Hakim. Maqala, dia berkata Imam Hakim, ala syarti Muslim, sahih dengan syarat Muslim, artinya sahih dan perawi Muslim. Jadi dalam itu hadis disebutin puasa dan Quran dapat memberikan syafaat. Tapi lihat bagaimana bagaimana dua ini memberikan syafaat. Yang pertama, dia ngomong nih puasa, ya Rabb, aku telah mencegahnya dari makanan dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Jadi yang diberikan syafaat oleh Quran, orang yang mencegah diri dari makan, tentunya dari minum juga, dan dari syahwat matanya, syahwat tangannya, syahwat farjinya, syahwat kakinya, syahwat tangannya, itu yang dapat syafaat dari Quran, dari puasa. Begitupun Quran, yang diberikan syafaat oleh Quran, siapa? Orang yang dicegah oleh Quran dari tidur di malam hari, sehingga dia menghabiskan malamnya dengan Quran. Menghabiskan malamnya dengan Quran, jadi gara-gara Qurannya dia nggak tidur di malam hari. Sifat ini tentu nggak mudah untuk kita dapatkan, tapi bisa. Dan hadisnya hadis sahih. Kemudian akhrajal Bukhari, dan Imam Bukhari mengeluarkan, wa Muslim, dan juga Muslim, An-Nasai, dan Imam Nasai, wal lafdhu lil Bukhari, dan redaksinya milik Imam Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah redha pada keduanya. Kana Rasulullah ajwadan nas, adalah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan hal ihwal Nabi, adalah Rasulullah orang yang paling dermawan. Makana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan adalah beliau paling dermawannya di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menjumpainya. Makana yalqahu, dan adalah Jibril menjumpainya, fi kulli lailatin, di setiap malam, min Ramadan, dari Ramadan. Fayudarisuhul Qur'ana, maka Jibril bertadarus dengannya Al-Quran. Tadarus itu artinya baca bergantian, yang satu baca, yang satu dengerin, itu baca, itu namanya tadarus. Fala Rasulullahi ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, maka sungguh Rasulullah lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang bertiup. Ya, dibanding angin, maka Rasulullah lebih dermawan dengan kebaikan
Rasul ajwad, paling dermawannya manusia. Bukan dari segi cuma ngasih harta materi kepada orang, tangannya begitu ringan dan begitu murah, seperti banyak disebutkan di dalam riwayat tentang keudermawanannya beliau. Tapi beliau memberi lebih daripada itu, ngasih ilmu, ngasih hikmah, ngasih kebahagiaan, ngasih kenyamanan, ketentraman, dan itu nggak bisa dilakukan oleh semua orang yang berderma dengan hartanya. Inilah beliau ajwadun nas, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian at-targhib fi taftir shaimin, dorongan dalam memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Wa ma warada fi du'ai, dan doa-doa yang datang li fa'ili, untuk orang yang melakukannya. Ya, hadis-hadis ini bakal membicarakan tentang fadilah-fadilah orang yang memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Katanya an Zaid bin Khalid al-Juhani marfu'an, itu disampaikan kepada Nabi. Itu Nabi yang berbicara. Man fattara, kata Rasul, barang siapa yang fattara shaiman, memberikan makan berbuka pada orang yang berpuasa, kana lahu, maka baginya mithlu ajrihi, seperti pahalanya dia yang berpuasa. Ghairu annahu la yanqusu, tetapi tidaklah berkurang min ujurihim syai'an, dari pahalanya mereka sedikit pun. Dapat pahalanya mereka dan mereka pahalanya enggak kurang. Itu gara-gara dia memberikan pahala kepada orang, memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Rawal Imam Ahmad, telah meriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Imam Ibn Hibban. Jadi di sini digemarkan, didorong kita untuk memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, untuk berbuka dengan makanan yang kita suguhkan, karena kita dijanjiin mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani marfu'an, dari beliau yang sama marfu'an, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka pada orang yang berpuasa, au jahaza ghazian, atau menyiapkan seorang yang akan berjihad, berperang, falahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Maka dia mendapatkan mithlu ajrihi, seperti pahalanya. Sama aja kalau ente ada orang mau belajar nggak punya biaya, ente kasih, ente beliin pulpennya, ente beliin bukunya, ente beliin tasnya, ente beliin perlengkapannya, dia yang belajar, ente enggak, karena udah tua, ente nggak belajar, nggak sempat, pahalanya sama. Dia tulis apa yang ditulis, ya dia dapat pahalanya. Ya, dihafal apa yang dihafal, dibaca apa yang dibaca, dia dapat pahalanya, karena itu membiayai orang yang belajar. Sama begitu. Kemudian mana itu? Akhrajahul Baihaqi, telah mengeluarkannya di sini Al-Imam Al-Baihaqi. Bima'nahu, dan dengan maknanya, cuma redaksinya beda tapi maknanya sama. Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad telah mengeluarkan hadis yang semakna dengan itu. Akhrajat Tabrani mislahu, dan Imam Tabrani telah mengeluarkan yang sepertinya an Aisyah, dari Aisyah. Ini kan dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ada lagi yang dari Sina Aisyah. Wa Dailami an Ali, dan Imam Dailami mengeluarkan hadis seperti ini dari Sayyidina Ali. Jadi sahabat juga banyak yang mengeluarkan hadis yang hampir sama, yang semuanya tentang dorongan untuk memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, memberikan persiapan kepada orang yang ingin berjihad, begitu juga orang yang ingin apa tadi, dan yang sepertinya, orang yang belajar dan lain-lain. Telah boleh lihat. Wa akhraja Ibnu Majah, dan Ibnu Majah mengeluarkan hadis anna Rasulullah aftara, bahwasanya Rasulullah aftara inda Sa'ad bin Ubadah, beliau berbuka puasa di sisinya Sa'ad bin Ubadah, di rumahnya beliau. Fada'alahu, beliau Rasul mendoakannya. Faqala, kata Rasul dalam doanya, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Aftara indakumus shaimun, semoga para shaimun, orang-orang yang berpuasa, berbuka di sisimu, berbuka di rumahnya beliau.
Wa akala ta'amakum, karena kalau banyak yang berbuka di rumahnya banyak pahala lagi dapat dia. Yang seperti pahala orang yang berpuasa tadi. Wa akala ta'amakumul abrar, dan semoga orang-orang abror, orang-orang baik makan makananmu. Wa sallat alaikumul malaikat, dan semoga malaikat bersolawat ke atasmu, itu beristighfar untuk dia. Ini doa disunahkan dibaca setiap kalau kita dijamu makan orang. Kalau kita bertamu di rumah orang, dikasih minum, dikasih makan. Ya walaupun snack-snack nggak mesti makan nasi mandi enggak. Nah, ini mau doain nggak? Lagi nasi manggi ntar doain. Nggak mesti gitu, mesti makan aja nyahi-nyahi, ada bahasa kita bilang nyahi, pakai biskuit, pakai teh apa. Kita dijamu begitu sama orang, setelah mau pamit doain dengan doa ini. Aftar indakumus shaimun. Tapi kalau ini bukan aftar indakumus shaimun, ini untuk puasa. Yang diganti dengan sedikit perbedaan, yaitu nazala indakumus shalihun. Nazala indakumus shalihun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikat. Jadi aftar indakumus shaimun diganti dengan nazala indakumus shalihun. Itu dua-duanya datang dari Nabi. Yang satu, yang ini khusus untuk puasa, yang satu lagi umum. Ya, dimana kita makan di tempat orang, di jamu orang. Kemudian at-tahdhiru mimma yu'athiru ala thawabis shaimi. Tahdhir, peringatan keras dari hal-hal yang mempengaruhi pahala puasa. Peringatan keras supaya jangan dilakukan ini karena bakalan pengaruh pada pahala puasa orang yang berpuasa. Yang pertama, Nabi Hurairah marfu'an, dari sini Abu Hurairah marfu'an. Man lam yada' qaula zuri wal amala bih. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur dan beramal dengannya, tidak meninggalkan praktek dengan qaula zur itu, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ini udah kita bahas tadi. Akhrajal Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah wal lafdzu lil Bukhari. Dikeluarkan di sini oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan redaksinya milik Imam Bukhari. Itu kita udah bahas tadi. Ya, di dalam hadis itu juga memberikan kecaman, peringatan keras kepada orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan qaulaz zur dan amal bi qauliz zur. Kita tahu tadi qaulaz zur, amal bi qauliz zur apa ya? Al-ghish, talbis, idza li muslim bimakdibin ghairi tasawuf. Gish, apa namanya? Tipu-tipu, nipu-nipu, kemudian talbis, bikin samar-samar yang hak jadi batil, batil jadi hak. Kemudian nuduh orang muslim yang enggak dengan sesuatu yang enggak dia kerjain. Itu kan yang disebutin tadi. Namanya al-amal biqauliz zur. Kemudian wan Utsman bin Abdul As, dari Sayyidina Utsman bin Abdul As, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah tameng, minan nar, dari api neraka, kajunnati ahadikum, seperti tameng salah seorang kalian fil kita di dalam perang, malam yakhrikha, selama dia tidak mengoyaknya, bikin bin au ghibah, dengan satu dusta ataupun ghibah menggunjing. Ini juga sudah kita jelas, sudah kita baca tadi. Akhrajahu Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ketiga, An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an, dari Sayyidina Abdullah bin Umar marfu'an, rubba sha'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, hadzuhu min siyamihi, bagiannya dia dari puasanya itu alju, lapar, wal atasyu, dan aus, wa rubba qa'imin, dan berapa banyak orang yang berdiri bangun malam, hadzuhu, bagiannya min qiyamihi, dari bangun malamnya itu as-saharu, begadang. Cuma dapat lapar haus untuk yang puasa ini, dan begadang, nggak tidur doang di malam hari untuk orang yang bangun malam itu. Berapa banyak orang yang seperti itu, kata Nabi. Jadi nggak ada pahalanya, cuma dapat begadangnya doang sama lapar hausnya. Akhrajahu Tabrani, dikeluarkan oleh Imam Tabrani, ini hadis wa rijaluhum muwaththaqun, dan para perawinya muwaththaqun, disiqahkan. Ini dinilai siqah. Muwaththaqun. Wa an Abi Hurairah marfu'an, dan dari Sayyidina Abu Hurairah marfu', itu
itu disampaikan kepada Nabi. Di situ mau sukun ya bacanya ya, ada wawu dia dua ya. Oh lain cetak nih. Di sini wawunya atu. Maksudnya di situ 3 kalau gitu berarti ya. Mem wawu sa wawu. Iya kalau gitu berarti mau sukun. Kalau di sini nuas sakun. Jadi wawunya bukan 3, wawunya 2. Kalau wawunya 3 mau sukun bacanya. Wan Abi Hurairah marfu'an, dari Sayyidina Abu Hurairah marfu', kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laysa lahu min siyami, dia enggak dapat apa-apa dari puasanya illa dhama, kecuali haus. Wa kam min qaimin, dan berapa banyak orang yang berdiri malam hari, laysa lahu min qiyamihi, dia tidak dapat dari berdiri malam harinya illa sahar, kecuali begadang. Akhrajahu al-Baghawi fil Masabihi wa hasanahu, dikeluarkan ini hadis oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitab Masabih wa hasanahu, dan beliau menilainya hasan. Itu hadisnya hadis hasan. Haqiqatus siyam, hakikatnya puasa. Ini kita belum masuk ke masalah hukum nih. Setelah ini baru masuk masalah hukum-hukum berpuasa, niat segala macam. Haqiqatus siyam huwal imsaku. Apa sih siyam itu hakikatnya, definisinya apa sih? Huwa, puasa itu adalah hakikat siyam, hakikat puasa. Puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wasyahwati, nahan diri dari makan, wasyurbi dan minum, wasyahwati dan syahwat, minal fajri dari fajar, ila ghurubi syamsi sampai terbenam matahari. Itu namanya definisi puasa itu begitu. Ya, wa yuhmalu alaihi, dan dikiaskan kepadanya, ya, disamakan, kullu ainin dakhalat ila jawf, semua ain yang masuk ke rongga. Jadi makan, kalau makan kan yang kita kenal kan makan ya, makan sesuatu yang kita masukin ke dalam mulut. Ya, kita kita masukin ke dalam mulut itu makan. Dan disamakan dengan itu, kullu ainin dakhalat ila jawf, semua ain, benda yang masuk ke dalam jawf, rongga. Min manfadil maftuh, dari manfad, dari lubang yang sudah terbuka, au munfatih, atau yang baru terbuka. Kalau manfaat maftuh, lubang yang udah terbuka seperti hidung, udah kebuka dari sononya, kuping, ya, dubur, kubul, itu ada lubang-lubang yang udah kebuka. Tapi kalau munfatih yang baru kebuka, seperti apa ya? Orang ditusuk, perutnya bolong, yang ditusuk namanya. Berarti di situ ada lubang yang baru terbuka. Seperti kalau orang disuntik, ada bolong di situ di tempat suntikannya. Jadi kalau suntikannya segede botol, masih bolongnya gede lagi. Minhu, diantaranya al-imsaku anil huqanil waridiyah wal huqani syarjiyah. Dan diantaranya adalah yang termasuk mesti di apa namanya, ditahan, al-imsaku anil huqanil waridiyah wal huqanil syarjiyah, menahan diri dari huqan al-waridiyah, suntikan-suntikan yang masuk dalam aliran darah. Warid kata-katanya urat nadi. Jadi kalau nyuntiknya itu pakai aliran darah, itu mesti juga menahan diri dari hal itu, karena hal itu bisa membatalkan. Jadi kalau ente seperti apa namanya, diinfus, itu pasti dari aliran darah. Atau suntikan lain yang melalui urat nadi yang ada di leher atau yang ada di lengan. Nah, itu ada di lengan, ada di leher. Urat-urat nadi yang ada di tubuh manusia itu ada aliran darah. Kalau suntik lewat itu membatalkan puasa, karena dia larinya ke rongga, nggak kepala. Kalau misalnya di kepala, orang nggak leher, orang nggak perut, ke perut. Wal huqan syarjiyah, karena ini kurang nih kayaknya nih. Itu kulab kalif enggak? Apaan?
ada alifnya nggak kulla. Terus kalau itu bacaan apa? Kulla minhuma. Oh, halaman berapa sih? Tiga dari atas. Biasanya ada alifnya. Karena kullan minhuma gitu. Ya. Biasanya ada alifnya, bukan alif. Karena kullan minhuma, bukan kulla minhuma. Musilul ain ilal jawf. Sawan kana gizaan au dawaan. Kalau hiqad tadi hiqadil waridiyah dan hiqadil syajiyah itu impusan itu. Karena kullan minhuma musilun, karena setiap dari keduanya itu musilul ain menghantarkan ain benda ilal jawf ke rongga. Apa bendanya? Ya obat. Sawan kana dawa, sama aja apakah benda itu obat atau giza, apa namanya, vitamin, gizi, atau dawaan atau obat yang dimasukin ke dalam suntikan itu, apakah itu berupa obat atau berupa vitamin-vitamin, gizi-gizi. Itu semuanya membatalkan puasa karena dia masuk ke dalam jawf, dalam rongga perut misalnya. Jadi menyuntik di siang hari ketika Ramadan, ketika bulan puasa atau Ramadan ataupun yang lain, dengan suntikan model begini dihindari karena membatalkan puasa. Waqad qarrara fuqaha'una asabiqun, dan telah menetapkan para ahli fikih kita asabiqun dan telah lalu mayufidul farqa yang memberikan hasil perbedaan bainal huqanil waridiyah, antara suntikan waridiyah, suntikan yang tadi lewat urat nadi, wal huqnatil adaliyah, dan suntikan yang bukan dari lewat nadi. Seperti apa ya suntikan yang bukan dari lewat nadi? Seperti suntik di pantat ini, suntik di apa namanya, lengan, di lengan, itu bukan lewat urat nadi. Kalau urat nadi jelas, yang di lengan sini, yang di sini ini urat nadi, yang di leher urat nadi. Tapi ini enggak, yang di bahu ya itu bilang ya, bahu sama misalnya yang di pantat di belakang itu namanya huknatil adaliyah. Faqalu, mereka bilang nih tentang masalah suntikan dua suntikan itu. Tapi mereka bahasanya bukan suntikannya, karena dulu belum ada masalah itu. Bahasanya apa yang dibilang? Man tu'ina fi fakhidhi, barang siapa yang ditusuk fi fakhidhi, di pahanya. Pahanya bagian urat tadi bukan? Bukan. Tsumma subba fihi dawa, lalu dituangin ke dalamnya obat. Ditusuk kemudian dituangin obat dalamnya. Kan ditusuk kan pasti ada bau celah tuh. Masukkan obat ke dalamnya. Fala yuftiru, maka enggak batal. Ya adami wusulihi lal jawf, karena dia tidak sampai ke rongga. Wa man tu'ina fi khasirati, barang siapa yang ditusuk di pinggangnya, fasubba fiha dawa, lalu dituangkan ke dalamnya obat, aftara, batal puasanya, liwusula ila jawfin munfatih, karena itu obat sampai ke rongga yang baru terbuka. Jadi kalau kita ditusuk di pinggang, di perut, ya pastinya masuk ke rongga perut. Tapi kalau ditusuk di paha, dia nggak sampai ke rongga perut. Kenapa? Karena memang nggak dialirin namanya darah. Jadi dia hanya di situ, hanya di sekitar itu paha itu aja. Makanya yang ini nggak batal yang di paha, yang ditusuk di perut atau di pinggang batal. Jadi ulama dulu udah ngasih gambaran, ya, cuman bahasanya aja beda. Kayak masalah bayi tabung, orang dulu udah bahas ulama dulu, bahasanya beda. Sekarang bayi tabung istilahnya. Mereka nggak nyebutnya bayi tabung. Nah, mereka menyebutnya dengan cara lain. Kayak begini modelnya. Wal ibratul waridiyah, dan ibrah jarum, al waridiyah wal jarum yang ditusukkan di urat nadi, a'dhamu min dzalik, lebih besar dari itu, maksudnya urusannya lebih dahsyat dari itu. Fa innaha tusiluhu ila a'maqil jawfi lahdhah. Sungguhnya itu jarum
mengantarkan obat itu atau gigi tadi ila a'maqil jawfi fi lahdah, ke paling jauhnya rongga paling jauh fi lahdah, dalam sekejap. Ya, dalam sekejap langsung sampai melalui aliran darah tadi. Walaysat kal adaliyah, dan tidak sama seperti adaliyah, seperti yang suntikan di bahu atau di paha atau di pantat itu. Li'annaha la tusiluhu, karena dia tidak menghantarkannya illa an tariqil imtisas lidawa, kecuali dengan jalan penyerapan obat. Jadi kalau yang disuntik di bahu sini atau di pantat sini atau di paha misalnya, itu dia karena nggak melalui aliran darah, jadi nggak dihantarkan itu obat ke rongga, tapi dia diserap oleh kulit yang ada di situ. Makanya ini nggak batal yang di paha atau yang di bahu. Wawala yadurru, dan itu nggak apa-apa. Kal kohli, seperti kohol. Apa kohol? Celak mata. Waduhni, minyak. Nanti kalau pakai celak mata, jarang-jarang nih celak mata sekarang dipakai pada sunnah. Kalau mau tidur sunnah pakai celak mata, mau laki mau perempuan. Tapi kalau siang perempuan sunnah, laki enggak, makruh. Celak mata itu kalau dipakai kebanyakan, lalu kemudian dia masuk ke dalam ujung mata ini, kadang rasanya di tenggorokan. Nah, kadang kerasa di tenggorokan. Nah, kalau seandainya orang pakai celak mata lalu kerasa di tenggorokan, batalkah? Nggak batal. Nah, nggak batal. Waduhni, begitu pun duhun minyak. Ente pakai minyak apa, pakai body ya, pakai gosok-gosokin ke tangan, gosok-gosokin ke badan, nanti lama-lama hilang, kering. Kemana itu duhun? Menyerap ke kulit, kayak air roti mandi. Nanti lagi sholat, lagi puasa panas lemas, mandi aja di shower di bawah shower lama seger nggak? Lama seger. Kenapa? Karena air itu menyerap ke dalam tubuh melalui pori-pori yang kecil di tubuh kita, sehingga kita mendapatkan kesegaran. Tapi nggak batal, padahal ada yang masuk ke dalam tubuh, hanya pori-pori itu dengan jalan diserap, maka nggak apa-apa itu. Wa in wajida ta'muhu, walaupun didapatkan ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, fi halqihi, di tenggorokannya, nggak apa-apa itu. Ya, ketika orang bersifat mata, memakai sifat mata, didapatkan rasanya di tenggorokannya atau bahkan warnanya ada. Ketika dia bludak tuh, tiba-tiba warnanya ada hitam-hitamnya, walaupun masih sampai begitu, nggak batal, karena dia dengan jalan penyerapan, bukan dengan jalan aliran ke rongga. Maka dawahi alal jurhi, dan seperti obat di atas luka. Ente punya obat koreng misalnya, taruhin apa ya? Sulfatilamid. Iya. Sulfatilamid kan? Bubuk itu kan? Ditabur-taburin. Nanti lama-lama hilang dia. Ya, lama-lama hilang di atas luka itu, lama-lama hilang. Kemana dia? Nyerap ke dalam kulit. Dan itu nggak membatalkan. Ya, itu masalah. Jadi kalau ditanya masalah siang hari nyuntik batal apa enggak, nah, lihat suntikannya di mana, gitu, nyuntiknya di mana. Kemudian ada nasihat, sekedar nasihat, kalau mesti nyuntik juga di siang hari, nggak ada jalan, nggak ada bisa ditunda sampai malam hari, ya maka ada apa ya, keperluan. Kalau memang nyuntiknya di tempat aliran darah tadi, seperti di urat tadi, ya batal puasanya, cuma nanti diqadha. Cuma nggak boleh makan setelah itu, ya, harus imsak tetap. Kemudian kalau disuntiknya di tempat yang bukan aliran darah seperti di bahu sini, ya nggak batal, hanya kalau bisa ditunda sampai malam, yang baik jalan malam hari. Karena walaupun disebutkan begitu, tetap aja ada ulama yang mengatakan mau di sini, mau di urat nadi, semuanya
batal. Gitu. Dia mengatakan begitu. Kemudian yang kedua, al-jima'u muftirun lisaum. Bersetubuh membatalkan puasa. Anzala am lam yunzil. Mau dia apa namanya? Ngeluarin sperma atau tidak ngeluarin sperma. Jima aja bersetubuh langsung batal. Ngeluarin sperma enggak ngeluarin sperma tuh sama aja. Fi kubulin, dikubul kelamin depan, au duburin, naudzubillah, atau di dubur belakang. Walau bahimatan, walaupun yang disetubuhi itu hewan, ya, ayam dikejar-kejar. Misalnya, ayam tetangga berisik banget, kenapa ini malam-malam? Walaupun ayam, walaupun kambing, walaupun sapi, dia masukkan kelaminnya, asalkan syaratnya itu sudah sampai ke hasyafah. Hasyafahnya masuk semua. Hasyafah apa ya? Hasyafah kepala kelamin. Itu kalau cuman ujungnya dan bikinnya, nggak disebut jima dan nggak batalkan puasa. Yang batalkan puasa itu yang disebut jima kalau kepala kelaminnya masuk. Ya, walaupun nggak semuanya batang-batang yang dari kepala kelamin yang penting. Kalau dia masuk ke kepala kelamin disebut jima dan itu udah membatalkan walaupun nggak keluar mani. Wa kadzalikal inzalu bil mulamasah, begitupun keluar mani dengan sebab sentuhan. Kalau seseorang nyentuh istrinya gitu, di siang hari bulan Ramadan, nyentuh langsung keluar. Nah, ejakulasi dini. masih makan makjun yang banyak ya. Makjun. Jadi keluar dengan sentuhan, menyentuh istrinya keluar, batal puasanya. Awil istimna biliat, ini nggak boleh. Istimna biliat, onani dengan tangannya nggak boleh, haram punya onani dengan tangan. Boleh kalau dengan istri boleh. Kalau istri kita lagi haid dan suami kepengen, maka keluarin dengan tangan istri boleh. Awil ihtikak, atau dengan ihtikak, dengan saling bersentuhan, berdempet-dempetan bersentuhan. Ya, kalau orang naik busway desek-desekan bulan Ramadan, gesek-gesek. Gesek, lawan jenis disamping gesek, keluar batal. Lianau aqsa ma yutlabu min qada'i syahwah, karena gesekan-gesekan itu adalah puncaknya apa yang dicari dalam melampiaskan syahwat. Karena dalam melampiaskan syahwat puncaknya apa ya? Gesek-gesekan gitu. Jadi kalau bersentuhan langsung itulah yang membatalkan puasa. Bersentuhan langsung ya membatalkan puasa ketika dia mengeluarkan mani. Fil hadis, dalam hadis disebutkan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makannya dan minumnya dan syahwatnya min ajli, karena aku, kata Allah. Jadi syahwatnya ditinggalin karena aku. Jadi jima itu enggak ninggalin syahwat kalau orang berjima, karena maka itu membatalkan puasa. Begitupun yang ngeluarin mani dengan cara tadi, dengan cara bersentuhan langsung atau dengan cara istimna biliat, onani, itu semuanya tidak menahan syahwat, berarti tidak meninggalkan syahwat. Nah, itu membatalkan puasa. Wabil aula, dan paling lebih lagi, ya, lebih utamanya lagi ad-dukhanul khabith. Apa namanya? Dukhan, asap yang khabith, yang tercela. Apa itu? Rokok. Bahwa ainun, maka rokok itu ain. Tuftiru, membatalkan. Jadi orang kalau puasa merokok batal. Kalau puasa merokok batal puasanya. Wa misluhu, dan seperti rokok juga, ma khalatar riq kal mudghah wa nahwiha, yaitu yang bercampur dengan riq, dengan apa namanya? Ludah, yang campur dengan ludah, kal mudghah, seperti sebuah papagan, sebuah kunyahan, wanahwiyah dan semacamnya. Artinya kalau di sini diartikan madghah yang melakukan laka fi tahdzib al mudghah, kitatullah magila takuna mudghah birullah
Galu atyapun qatin aqlahan nasu sayhaniya musrabiyah. Nomor itu qatin sulu pemain. Wa badri huna ma yumdabu minat taba. Oh, tunbak ya. Yang batalkan puasa termasuknya adalah ngegat dalam bahasa sana tuh. Dan dalam bahasa kita nyiri. Nyiri itu ngebatalin. Begitupun kalau ente makan permen karet tapi yang ada rasanya itu. Ya, sehingga dia mengeluarkan gula, mengeluarkan yang manis-manis, gula atau semacamnya. Ketelan ke dalam dengan rik, dengan ludah ketelan, batal puasa. Tapi kalau yang nggak ada rasa-rasanya, cuman permen doang nggak ada rasa-rasanya, dia kunyah makruh. Yang batalan puasa jika ada yang mengalir, mencair dari makanan itu, dari kunyahan itu, ya, apakah itu manis-manis atau apa yang lainnya. Ya, kalau sirih bukan manis apa, nggak kasih sirih tahu. Nah itu dia membatalkan. Kalau di Hadramaut di Yaman ada gat itu membatalkan puasa karena dia mengeluarkan cairan dari gat kemudian dia ditelan sama dia. Makanya orang itu gat itu di sini termasuk bilangan narkotik. Belum lama kan ada operasi kot istilahnya itu yang di puncak itu. Tumbuhannya disita, diambil teman polisian di daerah dari bahan di kita dia tergolong narkotik karena zat yang bisa efeknya memang menyegarkan badan sehingga orang jadi nggak ngantuk, jadi nggak lemes kayak doping. Ya. Dan di Yaman Utara khususnya banyak yang pakai gat. Tapi di sini dia nggak boleh. Makanya kalau masuk Saudi kan orang Yaman Saudi kan berdampingan. Kalau masuk Saudi rumah di mobilnya ada daun-daun gat, nah itu bermasalah karena di Saudi dilarang termasuk narkotik. Nah itu membatalkan puasa juga itu ngegat, nyeri dan semacamnya. Faliyah dari shaimu kulla dzalik, maka hendaklah berhati-hati orang yang berpuasa, menghindar orang yang berpuasa kulla dzalik semua hal itu. Wal yunazzih saumahu anil mu'assirat, dan hendaklah dia bersihkan puasanya dari mu'assirat, dari hal-hal yang memberikan pengaruh tadi itu yang bisa mengeluarkan cairan-cairan modal tadi. Yang keempat, turu ma yunafihi. Jam berapa ya? Oh, udah lewat. Allahu a'lam cukup maksudnya. Ini udah mulai masuk pada hukum-hukum puasa ini, dan ini penting kita teruskan nanti habis maghrib, habis sholat maghrib. Allahu akbar, Allahu a'lam. Baik. Kan lagi bahas yang membatalkan puasa. Tapi yang perlu diimsak sama yang batal. Gimana? Yang perlu diimsak sampai maghrib sama yang enggak perlu diimsak. Yang wajib ditahan sampai maghrib. Kayak misalkan kalau orang berjima, dia kan batal puasanya tapi harus imsak sampai maghrib. Oh iya, akan dibahas nanti di sini. Jadi kalau ada orang batal di tengah hari, ya tanpa uzur, misalnya tanpa uzur batal, kayak tadi merokok misalnya batal, ataupun tadi di siang hari dengan melalui aliran darah batal. Tapi setelah batal nggak boleh makan, nggak boleh minum, wajib imsak seperti orang puasa. Hanya hari itu wajib diqadha. Nanti lain hanya kalau batalnya batal karena sesuatu yang syar'i seperti haid. Ya tengah hari datang haid, ya boleh makan minum setelah datangnya haid karena dia nggak lagi puasa. Nanti akan datang di pembahasannya, mungkin di sini ada kali. Ya pembahasannya nanti, semoga aja ada. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.